Endog ayam, endog puyuh, sing ngejedog ora jawab salam menawa lakine wayuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala fununi ni'matih wa jazili ataihi wa rahmatih alladhi amarona bittiba'i sunnatin nabiyyih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatihi wa ilahiyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-aqibu li rusli rabbih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi bidinih wa ala alihi wa ashabihil mubayyinina syara'i'a ahkamih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, ya muallima Ibrahim 'allimna. Amma ba'du. Fadilatul qurama wa jumratul ulama, hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, juga tidak lupa Ketua DKM Masjid Al Barokah Bapak Kiai Haji Muhsin, juga tidak lupa Qori internasional kita Bapak Kiai Haji Muammar ZA, serta guru-guru kami, orang tua kami, baik yang dari lingkungan BCP 1 atau di luar BCP 1. Alladzi lam adzkur asma'ahum. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada para beliau. Seyogianya kita selaku pengikutnya, mari kula sareng-sareng nyuwun pidoa bagus. Pamugi-mugi guru-guru kita, para kiai, para sesepuh, para tokoh, para asatid, para hujaj, para qori, beliau senantiasa ditambih keberkahan sinaran kemuliaanani dening Allah, amin. Juga tidak lupa segenap aparatur pemerintah selaku sohibil wilayah, kawit dari bagian yang paling tertinggi sampai yang terbawah, baik sipil ataupun militer, Kamtibmas dan Ramil, Bapak Lurah, Bapak Camat, juga tidak lupa staf jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, Kepala Pemuda, Ketua Karang Taruna, Ketua Panitia, seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau. Terkhusus teristimewa yang sangat saya hormati juga saya banggakan, segenap panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para panitia yang telah berjuang bersikeras mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya. Alhamdulillah, berkat para panitia, para pemuda yang kompak siap menjadi tombak serta masyarakatnya siap tombok.
Karena ada tombak dan tombok, alhamdulillah malam hari ini acara berjalan dengan lancar. Yakin sekalipun tombaknya kuat, tanpa adanya tombok acara tidak akan berjalan lancar. Karena tombaknya kuat dan tomboknya pun siap dan gede, alhamdulillah pada malam hari ini acara berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama perjuangan para panitia serta donasi masyarakat dibalas oleh Allah dengan limpahan barokah fid dunya wal akhirah, amin. Juga tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para bahyai, para ibu nyai, para pemuda, para pemudi, juga tidak lupa MC, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, salikin salikat, santriyin santriyat, muhsinin muhsinat, sekabeh pokoknya sing jadi pemburu berkat yang telah hadir di tempat ini. Bersama-sama kita ikhlas hati kumpul silaturahmi, duduk diniatkan untuk ngaji, dikemas dalam rangka perayaan Maulid Nabi. Pamugi-mugi seluruhnya yang hadir di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat, barokah, magfirah dari Allah Rabbul Izzati, amin ya robbal, amin ya robbal. Ning sawah wakeh kodok, sing ceramah pengen dodok. Hampura bayai para kiai, para sesepuh, rasanya ngedleng wong dodok kabeh kukulani iri bu bapak. Bukan apa-apanya saya duduk bukan karena saya usia sudah tua ataupun sepuh ibu bapak. Jujur saya kalau ceramah berdiri ya bisa saja, cuma karena panitia menyediakan kursi saya menghargai. Karena jujur di luar sana saat ini sudah mulai detik-detik rame pada rebutan kursi. Ya saya daripada ikut-ikutan rebutan kursi, sekarang ada kursi ngapain ikut-ikutan. Jadi supaya nggak nganggur saya dudukin ini kursi ibu bapak. Jadi mohon maaf hampura para kiai, para sesepuh khususnya dan umumnya para masyarakat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sebab nikmat, rahmat, hidayah dari Allah, kita malam hari ini ijabatud dakwah, mentasyarufkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ditandai hati masing-masing niat ibadah serta diiringi dengan hati dengan penuh rasa bunga. Kelawan sabab alhamdulillah pada malam hari ini atas izin kudrat iradat Allah, Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat tetap iman dan Islam, sehingga kita masih dapat memeriahkan, mengagungkan pangkat derajat kelahiran baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya mudah-mudahan dengan perkumpulan malam hari ini yang disebut dengan perkumpulan kebaikan jadi wasilah doa kebagusan untuk kita semua yang hadir di sini berhak mendapat syafaat. Yang duduk di sini mudah-mudahan hidupnya barokah, duwite kathah, duwe nasib berangkat ning Mekah, endah bisa ketuku jubah, penuh noda dan dosa. Maka sepantasnya sebelum saya berbicara mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, zahiran wa batinan, ridwan bi ghairi suhtin. Bila mana ada kebenaran hakikat datang dari Allah, Munawir hanya sebatas penyambung lidah, punya harapan mudah-mudahan malam ini kita mendapat hidayah sehingga bisa menambah-nambah amal ibadah, pulang-pulang mendapatkan pahala yang berlimpah, amin ya robbal. Saking semangatnya masyarakat BCP 1 merayakan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad dengan kesungguhan hati ditambah dengan keimanan yang sangat nyata, begitu istimewa yang biasanya diadakan di dalam masjid ataupun di pendopo masjid. Malam hari ini saya pun terkejut ibu bapak, ternyata setelah saya survei datang, masya Allah tabarakallah, acara digelar di luar sampai menutup jalan ini membuktikan bahwa masyarakat BCP tulus cintanya, cinta asli kepada sang Nabi. Mudah-mudahan ini sebagai tanda bukti besok kita berhak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, amin, amin ya robbal. Ini yang disebut cinta asli, cinta yang hakiki, cinta yang asli, bukan cinta masa kini seperti cintanya Mang Sueb sama Tesarwiti. Beda ibu bapak. Kalau cinta masa kini kan istilahnya begini, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa saat ketemuan ternyata mukanya beda. Lah
Cinta saat ini ibu bapak, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA, setelah WA-an ketemuan ternyata datang kecewa. Kenapa? Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Yang disangka putih mulus ternyata hanya modus modal bungkus. Bener putih mau putih ngan kayak cilok kecemplung nih ngaci, gagangi ireng dasi doang sing putih. Artinya kalau cinta yang seperti itu tentu tidak akan lepas dari segala macam alasan. Tapi kalau berbicara cinta asli, cinta yang hakiki, maja'a ala aslihi la yus'alu an illatihi, perkara yang datang dari keasliannya, dari hakikatnya, maka tidak perlu ditanya apa alasannya. Bu, kita belum pernah bertemu Nabi Muhammad. Pak, kita belum pernah berjumpa bagaimana sosok Muhammad. Ibu, bapak belum pernah melihat bagaimana raut wajah Nabi Muhammad. Tapi mengapa kalau ditanya saat ini, semua yang mengaku muslim dan mukmin ditanya apakah cinta kepada Nabi, maka pasti jawabannya cinta. Akur beten, akur beten. Kan aneh, njebuktine wong demen mekapi ngedleng ules dipit ibu bapak. Belum pernah ketemu, tidak tahu bagaimana perjalanan langsung dengan nyata kita melihat, tapi saat ini kita percaya dan iman. Ini namanya cinta imani, cinta yang langsung Allah tanamkan dalam diri kita, dan ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Maka kata orang sekarang ibu bapak, cinta yang asli itu bukan hanya sekedar kata, tapi butuh bukti pengorbanan yang nyata. Kalau orang bilang cintanya sekedar kata, berarti tidak sesuai dengan ekspektasi cinta yang asli. Karena mau bagaimanapun cinta itu kalau dalam bahasa Arab ibu bapak, hurufnya tidak banyak, cuma ada 2 huruf. Disebut dengan istilah hubbun nabi. Hubbun nabi itu cuma ada 2 huruf, 1 H 2 ba. Walaupun kata istilah santri, menurut ilmu saraf atau ilmu sorok tuh, sorok kalau kata orang Arab. Kalau kata orang Indonesia, sorok tulisannya jadi saraf. Orang Arab bilangnya sholat, masuk ke Indonesia jadi salah. Jadi menurut ilmu saraf, tapi bukan perurutan ataupun persendian, menurut ilmu saraf, bahwa hub diambil dari masdar yang memang asalnya 3 huruf. Dari mana 3 hurufnya? Ba-nya ada 2, cuma karena hurufnya sama, udgimatil baul ula fisaniyah, diidgomkan, dijadikan tasdid, maka jadilah hubbu. Ngertos palurah ya? Ngertilah wong sambutan itu seperti di Fathul Mu'in. Wilah gagah diri kita palurah itu. Orangnya kegegalengi kita digawe-gawe. Baru kali ini ibu bapak ngedenger sambutan lurah gawe Fathul Mu'in. Artinya membuktikan berarti palurah ke palurah santri. Insya Allah ibu bapak, berarti tadinya 3 huruf cuma jadi 2, hubbu. Menurut ilmu qiraat atau ibu dulu belajar tajwid, ada istilah makhorijul huruf. Huruf H itu ibu bapak datangnya dari dalam, disebut dengan huruf halqi, dari tenggorokan. H, coba bu, di mambune. H adanya dari dalam ya, bukan keluar dari luar tapi dari dalam. H dan ba merupakan huruf safatain, 2 bibir, ba. Makanya kalau mangap nyebut bang gak bakal bisa. Coba mangap sebut ba, nggak bisa karena harus ketemu ba. Artinya punya kronologi yang luar biasa. Kalau cinta didasarkan 1 H dari huruf dalam, ba dari lisan, bukti orang cinta dibuktikan dari dalam keimanan, baru diungkapkan lewat lisannya. Berarti kita duduk atas dasar cinta, iman kita. Lantas bagaimana membuktikan dengan lisannya? Salah satu yang paling termudah, aksiru sholata alayya. Kata Rasul, perbanyak baca sholawat terhadapku. Maka jangan heran, masuk bulan maulid, mulai dari Ciruas, BCP, sampai Cilegon, bahkan seluruh Indonesia mengadakan perayaan maulid yang dibaca tetap sholawat. Hanya saja beda tempat, beda adat, beda tempat, beda lagam. Buktinya mana? Wong Jawa duwe khas dewe, wong Sunda duwe khas dewe. Sing diwaca sami judulnya marhaban. Betul betul.
Aning Serang kan duwe khas dewek, lagame lagam kiroat ngadeg marhaban ya marhaban. Kadang-kadang masih milu nih kiroat, artinya nyontoh sing sika, nahwan atau eras, jadi masih ikut lagam kiroat. Ada lagi bu, marhabannya sama yang dibaca marhaba, tapi pakai lagamnya lagam urat. Lagam urat apa? Ngeker marhaban yau, marhaban yau. Ada yang begitu. Pernah dengar bu? Ada ibu bapak, sok cari daerah Sunda, marhaban yau, marhaban yau. Ada yang begitu. Tapi sama bentuk cinta kepada Rasulullah. Datang budaya Yaman yang bawa hadroh, yang bawa ketimpringan, beda lagam lagi. Marhaban ya nurul aini. Sama penyanjungan, baca sholawat kepada Rasul judul utamanya, tapi dengan cara ekspresi masing-masing. Dan ini ibu bapak tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saya merasa salut, merasa kagum. Padahal dipikir-pikir, di jumlah jamleh, didelang perumahan itu identik dengan anti maulid ibu bapak. Tapi saya lihat Masya Allah iki perumahan pemburu berkat kabeh. Ulah saya kedeleng kabeh buat besek nih ini kabeh. Artinya sebagai bukti, berarti sekalipun kita ada dalam perumahan, mengerti kita berasal dari pelosok desa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, maka dimanapun kita berpijak tetap masih menghargai budaya tradisi orang Banten. Luar biasa. Dan ini harus dipertahankan ibu bapak. Cuma sayang sih doang, mulut dari panjangnya wis wingi penceramah orang kebagian kedunduan bareng PRT. Lamun ing Cilegon Serang mekan bu gawe panjang mulutku dudu sekedar dilombakan. Tapi kiai ustad yang datang digawani panjang mulut biasa nih ibu bapak. Orang ngarep hari selaka mau dipaksakan ibu bapak. Artinya apa? Satu, kita saat ini membuktikan sedang benar-benar cinta kepada Rasulullah lewat ungkapan kata, belum menyempurnakan bagaimana yang disebut kita cinta kepada Rasulullah. Karena asalnya ba ada dua, maka ba digabungkan, artinya iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan. Kita harus benar-benar ikut, baik dalam segi ucapan, baik dalam segi tingkah laku. Siapa yang patut dicontoh? Tidak ada lagi. Sesuai judul peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tema ya kan tulisannya SAW bu. Saya kan lagi baca seluruhnya. Kalau SAW ya SAW gitu kan bu. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan keteladanan terhadap Rasulullah SAW demi mencapai tujuan akhirat. Berarti benar tepat. Bukti cinta kita ini adalah bagaimana meneladani Nabi Muhammad. Ayatnya tadi sudah disebutkan, ayatnya tadi sudah dibacakan, dan saya yakin bukan hanya para qori ataupun kiai saja yang hafal, karena memang ini sudah menjadi lumrah, sudah menjadi global dalil untuk kita merayakan Maulidan. Maka yakin kita pun semua yang duduk di sini hafal ayatnya. Diambil dari surat Al-Ahzab ayat 21. Pasti yakin pada hafal. Sarang-sarang bu ya dibaca ya, supaya kabeh oleh barokah kebagusan saking Quran. Amin ya robbal, amin ya robbal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bu semono bidipit membuktikan jelas dan bukti bahwa pangkat Rasulullah lebih tinggi daripada kita semua. Walaupun basarun walaisa kal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Titel pangkatnya uswatun hasanah bukan didapatkan dari sekolah SMA, bukan didapatkan dari sekolah universitas, tapi yang menstempel uswatun hasanah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada yang bisa mencapai uswatun hasanah ibu bapak terkecuali Rasulullah. Insanul kamil, manusia sempurna, dicontoh lewat manapun bisa. Tahadus binikmah ibu bapak. Munawir sekarang suara udah agak serak, maklum bu. Arane bulan mulut, rabini kiai pada lemu-lemu.
wingi sofar aku ya pada kuru-kuru ibu bapak, sebab sofar kemarin lah ke hajat lah ke acara makanya kerempeng terus mancing mulut. Wih beneran ibu bapak ngomong kiai karo rabine kiai santri ibu bapak wis mancing bulan mulut luenjeh tapi oleh ndok iku biasa nih wong arep dilatih ndok larang-larang ora ketuku paling seminggu sebalen waya mulut endok geguna tenis meja ibu bapak. Hei dibualang-balangaken ya saking berkahnya bulan mulut ibu bapak punten. Kalau berbicara uswatun hasanah, suri toladan yang baik, tentu ini dicapai langsung Allah yang memberi stempel. Munawir dari awal bulan Maulid, tahabus binikmah, bulak-balik acara. Saya pikir yang ngadain acara cuma muslim ataupun ibu-ibu pengajian yang rajin ngaji. Ternyata tidak Pak Kiai. Subuh saya diundang di Kapolsek Kramat Watu. Polisi mengadakan Maulid Nabi. Temanya mari tiru kejujuran akhlak Rasulullah. Besoknya diundang lagi di mana ASDP Merak, padahal ngurusi kapal bolak-balik Merak Lampung, tapi ngadakakan acara maulid mari tiru akhlak Rasulullah. Setelah itu diundang lagi sekolah STM, padahal ngurusi mesin, padahal ngurusi masalah mekanik, tapi merayakan maulid Nabi, mencontoh akhlak Rasulullah. Bahkan perkumpulan Serikat Dagang Madura di Cilegon itu padahal dagang menyempatkan merayakan acara maulid mari tiru perdagangan Rasulullah dengan cara fatona, sidik dan amanah. Masya Allah Bu, coba dipikir, apakah ada manusia yang kemanapun bisa masuk? Ngomong polisi padahal ngurusin ibu bapak nembak, urusannya menjaga negara, tapi siapa yang dicontoh? Rasulullah. Dipikir-pikir wong ngurusi kapal banyu Bu, ASDP, padahal gak ada hubungannya. Rasulullah urut duit kapal banyu ibu bapak. Tapi ibu bapak orang ASDP sama meniru bagaimana kejujuran Rasulullah. Datang sekolah STM dipikir-pikir nggak ada hubungannya mesin dengan Rasulullah, tapi tetap mengadakan maulid. Siapa yang ditiru? Akhlak Rasulullah. Belum ada ibu bapak manusia yang seperti Rasulullah. Kalau kita kan kadang mampu dalam satu bidang, belum tentu bidang lainnya. Betul tidak? Ibu nih kene nane wong tukang bangunan, lamun ngebangun rumah bagus baik. Tiba-tiba ibu datang bawa kayu, bawa papan, ngomong, Mas kan biasa bikin rumah. Iya ada apa Bu? Nitip tolong bikinin lemari Mas ya. Apa jawabannya? Oh mohon maaf Bu, kalau lemari saya nggak bisa, itu urusannya mebel. Dipikir-pikir digawe rumah bisa, piraku gawe lemari orang bisa. Betul betul. Ibu-ibu di sini ada yang pekerjaannya tukang jahit, padahal ngejahitnya bagus, orang-orang ngejahit pada ke rumah ibu. Tapi wayah lebaran orang sibuk bikin ketupat, datang ke ibu yang tukang jahit, Ibu ajarin bikin ketupat. Orang bisa lanjut ngejahit kelambi mah bisa Bu Haji, lah ngejahit mau sejen dia dek-dek doang. Coba ibu bapak pikir, ini sebagai bukti kita ahli dalam satu bidang, kadang tidak ahli dalam yang lainnya. Tapi Rasulullah dari manapun beliau bisa kita contoh dan kita alap akhlaknya. Sebagai bukti berarti adanya ayat lakot kana lakum merupakan uswatun hasanah. Pantaslah umat muslim seluruh dunia benar-benar mengagungkan pangkat derajatnya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, padahal Abah Yai kalau nggak salah, saya lihat di keterangan tafsir Munir, tafsir Jalalain, bahkan di sarahnya tafsir Sawi atau di Futuhatul Ilahiyah, kalau merujuk Al-Ahzab itu kan sebenarnya peperangan Ahzab. Kalau merujuk Asbabun Nuzul, kalau kata orang sekarang Asbabun Nuzul itu kronologi ayat tersebut turun. Kronologinya ibu bapak bukan karena Rasulullah habis mencontohkan apa kebaikan makan pakai bismillah, tidak. Tapi itu asbab nuzul surat Ahzab ayat 21 adalah dengan sabab adanya peperangan Ahzab ataupun yang terkenal dengan perang Honda. Honda itu kata orang Arab, kalau kata kita disebut perang parit. Dan dari perang parit tersebut berapa banyak hikayat, riwayat yang memang benar-benar mencontohkan teladan akhlak Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam.
Dan ini perlu kita ambil ibroh, bagaimana pelajaran Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Karena ibu bapak, perang Khandaq itu merupakan ayat yang turun, sabab nuzul Khandaq tersebut dengan kalimat lakut kana lakum, merupakan singgungan bagi siapa? Umat muslim sing ngakuna cinta, yang ngakunya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, tapi saat diajak perang embuh ora gelem, apen-apen pegel, apen-apen sibuk, apen-apen megawe. Artinya ibrohnya sama saat ini. Abah Kiai Haji Muhsin ngajak muludan, ketua panitia ngajak muludan, didukung sama RT RW, ayo kita adakan muludan. Ternyata ibu bapak banyak yang ikut andil, tapi ada orang mohon maaf yang ngakunya cinta tapi ditagih sumbangan marah-marah baik. Ning kane biasa nih ibu bapak sama di sini ibu sama. Ayo berarti pusatnya sing kene ahli mekonon. Kita mebukan tasing keramat gali mesin BCP kayane. Besanan kayane iki Pak Haji. Kalau wong keramat kegawe ning keramat ibu bapak. Bukti Rasul mengajak perang tapi ngaku muslim, ngaku mukmin, nggak mau diajak perang sama bu. Padahal demi memuliakan Nabi, tapi wah kalau sana nih, saya ya sibuk, saya ya kerja. Mohon maaf bapak, ini singgungan. Maka singgungan bagi orang-orang munafik yang mengaku cinta Nabi tapi untuk mengagungkan tidak mau, berarti ini perlu ditanda tanyai bagaimana keimanan terhadap Rasulullah. Sebagai bukti, ayat turun merupakan singgungan untuk umat muslim. Dan kalau kita merujuk dalam perjalanan bagaimana perang Khandaq, masya Allah ibu bapak, adanya terjadinya perang Khandaq cuma gara-gara satu, wong Yahudi kafir Quraisy iri. Terjadi tahun 5 Hijriah, setelah pindah ke kota Madinah, ternyata agama Islam berkembang dengan luar biasa. Perdagangan maju, agama tambah hebat, umat-umatnya tambah luar biasa, kerukunannya tambah bertambah. Orang Yahudi iri, orang kafir sirik. Punten ibu bapak, berarti urusan iri, urusan syirik dari dulu ya memang begitu. Urusan dunia, urusan agama, kadang-kadang aneh kiai ambek duwe pondok gede tapi nah lebih sendiri. Mondok pirang tahu sudah pondok segala. Niku modeli baturi kures iku. Anu wong ambek oleh nikmat gede tasing pegawaian oleh bonus mobil, bonus umroh. Endak oleh bonus bisohor. Kita gebiset, lah kali penur berangkat lah kepici sebe. Ibu bapak, ini singgungan kepada orang-orang yang iri, yang dengki, yang hasut. Sampai kapanpun ia tidak akan bahagia. Ini dicontohkan kehidupan kita bersosial. Kalau kita tidak bisa menempatkan rasa syukur kita, maka pasti urusan duniawi di hati kita pasti selalu timbul rasa iri. Yang namanya hasut itu pengennya izalatun nikmah, menghancurkan nikmat orang lain. Pokoknya nikmatnya ada di saya saja. Jadi bahasa wong sikine ibu bapak, wong tetangga sing tuku kipas angin dheweke sing mancing angin. Kan rada waras ibu bapak. Tetangga yang beli AC kenapa dia yang dikerokin, kan aneh. Itu namanya punya sifat iri dan dengki. Lamun jere sairane mebatur tuku mobil baru, dheweke lara untuk batur tuku Fortuner, endase tambah munyer. Batur tuku Pajero, atine panas jabak. Batur tuku mobil sedan, ora waras tambah. Jadi orang hasut, orang iri tuh bukannya waras malah edan, ajar percaya. Rasul yang mengajarkan ibu bapak, maka kata Rasul, wa min alamati sa'adah, kalau kamu pengen tahu ciri-ciri orang bahagia, anadzoruhu ila man dunahu fid dunya, lihat orang yang lebih bawah dalam urusan dunia, wa nadzoruhu ila man fauqahu fid din, lihat orang yang lebih atas dalam urusan agama. Jadi kalau urusan agama lihat yang lebih atas, supaya pak enggak sombong. Oh, gua ada lagi yang rajin Senin Kemis cuma saya. Jangan melihat yang bawah, lihat ke Cidahu, Abuya puasanya tiap hari, Bapak.
Oh, nggak ada lagi yang rajin sholat jamaah sama saya. Jangan sombong. Masih banyak orang yang bukan hanya jamaah saja di masjid, tapi dari semenjak habis subuh sampai ke waktu 2 dia berada di masjid karena lah kepegawaian. Lah ya aku maning ibu bapak lah kepegawaian nih. Artinya apa? Urusan agama lihat yang tinggi. Kenapa? Supaya menundukkan bahwa kita belum ada apa-apanya. Kalau urusan agama melihat yang lebih bawah, mohon maaf, sombong, takabur, sekalipun ahli agama tidak akan masuk surga. Nggak usah jauh-jauh ibu bapak. Ibu bapak ngedeng munawir siapa sih ngandel? Masa penceramah kiai nom kono niku. Dipikir-pikir jadi bapak atau umur ketuaan kita. Atau ngomong ngaji kita dedet. Ngomong apa sih? Sekalipun bapak yang lebih benar, bapak yang lebih pintar menganggap saya tidak punya kebenaran, menganggap lebih rendah, mohon maaf, pintu surga tertutup ibu bapak. Kenapa? Menganggap rendah orang lain. Itu urusan agama. Urusan dunia lihat ke bawah, jangan ke atas. Kenapa Ji? Kok nggak boleh ke atas? Pegel bulu nih. Lo tunggu kita. Makanya lihat tunduk ke bawah. Untuk apa? Menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Maka sebagai bukti orang yang cinta kepada Rasulullah, tentu satu, dia tidak punya sifat iri, syirik, dengki kepada siapapun. Kalau kita iri, syirik, dengki, berarti sebagaimana asbab nuzulnya ayat, kita ikut kepada orang-orang Yahudi. Orang syirik itu ibu bapak bukan hanya untuk dirinya, akhirnya menghasut. Datengin semua kafir Quraisy, datengin, Lord Muhammad kurang ajar, pendatang tapi sudah berani. Bukan hanya orang-orang kafir saja, bahkan orang Islam dihasut olehnya. Bagaimana kita ayo berkoalisi partai satu sama lainnya, hampir Bani Quraido, Bani Nudair dan lain sebagainya berkumpul ikut bagaimana caranya memerangi, menghancurkan Rasulullah. Tapi ibu bapak, atas kuasa Allah luar biasa, datang sahabat gagah terkenal masyhur, malam rapat musyawarah. Di rapat tersebut ada satu sahabat yang melontarkan pendapatnya bagaimana untuk melawan sekutu musuh. Siapa beliau? Salman Al-Farisi. Padahal bukan asli orang Arab. Kalau selain Arab namanya Ajami. Al-Farisi ikut nisbat Persia. Tapi ketika musyawarah, apa kata Salman Al-Farisi? Ya Rasul, saya punya strategi perang untuk melawan sekutu musuh. Bagaimana caranya Salman? Kita buat kondak, kita gali parit supaya musuh tidak bisa menyerang kita, kewalahan untuk masuk ke kota Madinah. Bu, hebatnya Rasulullah, padahal pemimpin umat, padahal pimpinan tertinggi, tapi sekalipun pimpinan tertinggi tidak otoriter bagaimana pendapat sendiri, tetap musyawarah. Percis seperti di sini ibu bapak, sekalipun ketua DKM, RT, RW mau muludan, tetap pentingnya musyawar. Sekalipun acara kebaikan lah ke musyawarah macak-acakan ibu bapak. Komo-komo bicara sekeluarga, apa sekampung, sedesa, satu keluarga tanpa ada musyawarah, mohon maaf kadang-kadang sekalipun niatnya baik bisa hancur. Sobat percaya mau nana ceritanya nih kampung kita. Laki rabi mesrani luar biasa. Arane Mang Suef karo Tesar Munah. Iki megampang kita contohkan ampure Tesar Munah. Tiap pagi kerjanya ke pasar. Biasanya suami yang nganterin, istri yang nungguin. Pasarnya dagang sayur-sayuran ibu bapak. Kebetulan di pelosok desa boncengan motor. Tiba-tiba pas ada perempatan perwisan mobil dari sana. Akhirnya karena remnya ngeblong gawe motor boncengan rogol nih sawah. Jatuhlah ke sawah ibu bapak. Ternyata ya Allah, blok letok hancur muka ibu bapak. Setelah diangkat motornya ternyata peleknya rusak melewat. Motornya rusak melewat, barang balik nih umah adus. Ternyata Rabine baru sadar, istrinya baru sadar, ternyata antingnya hilang satu. Ibu bapak karena biasanya bolak-balik ke pasar pakai motor, makanya kalau nggak ada motor nggak bisa cari penghasilan lagi. Akhirnya ibu bapak merenung di malam hari. Tesar Munah ngegolong, Mang Suef ngegolong. Sembari ada turu mikir, ya Allah kerunya amat laki kita kur bisa nganter kita usaha mana gara-gara motor ban pelek melewat.
Jereh tesarmu nahi ngomong maning ya Allah jer mang suebi ya Allah kerunya amat rabi kita ke wis pogo gelang emas tak kedol guna usaha iku je antingi ilang siji pisan aduh kerunyane ya Allah wis lah hari makono kanen be jereh tesarmu na wis kanen bila je antingi ke siji doang tak kedol be guna tuku pelek motor siji maneh endah motor bisa digawe maning lah wis kesuk lah arta kedol bayar makonan jere laki nih motor pelek tinggal siji kenggur terus tak kedol be pelek sing masih utuh ya mengko guna nutupi ndak antingi paden ane siji maning barang tangi subuh ibu bapak laki nih berangkat di pitan rabi nih menang-menang surprise lah berangkat sing siji ning Pulau Indah Pasar Lama sing siji dodol ning endi ning Gardu buka Facebook COD kan pelak tinggal satu ya zaman sekarang kan begitu ibu bapak akhirnya alhamdulillah pelak laku ibu bapak 350.000 akhirnya ibu bapak setelah itu berangkatlah iki mang sintet Sueb ning Pulau Indah ternyata rabi ning ngedol anting siji pindah gelah di maning ning Pasar Lama menawenane pelak siji maning akhirnya wis tuku karo-karone berangkat ning Assalamualaikum mama waalaikumsalam dari mana papa enggak ada surprise nih apa itu tarap anting lagi rabi nih kang kita ke surprise guna kakang apa pelak tujuannya bagus bu bagus banget orang musyawarah mau berbalik maning siji kabeh ibu bapak akur ta betul menandakan pentingnya musyawarah sekalipun kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad ibu bapak seorang yang cerdas urusan teknik perang jangan diragukan tapi ketika ada salah satu sahabat Salman Al-Farisi memberikan pendapat bagaimana kalau kita buat perang Honda ya Rasul membuat parit Rasul menerima ini sebagai bukti sekalipun kita hidup di Indonesia datang budaya dari luar kalau itu baik boleh pak kalau itu baik nggak perlu alergi dengan anti budaya orang lain walaupun kita kaya budaya. Contoh yang saat sekarang geger sudah kita punya marhaba sendiri marhaba ya baik tapi kalau ada orang yang mendatangi dengan lagam yang berbeda pakai cara ala Yaman marhaban ya marhaban kalau itu baik nggak perlu ditolak kalau masih dasarnya ilmu tidak bertentangan syariat boleh terkecuali budaya yang memang merusak. Kadang-kadang kan mohon maaf ibu bapak kita ini pun cinta sama budaya sendiri ngakunya anti sama budaya orang lain kadang kebalik yang bagus kita buang yang buruk kita tiru mana contohnya ibu bapak sok kita lihat punten sekarang baju macam-macam sekwilda baju sekitar wilayah dada betul tidak apakah itu asli budaya Indonesia bukan ibu bapak celana shortlet merosot sampai silit ya mohon maaf budaya mana ibu bapak orang pakai celana sampai di sini kadang-kadang nggak sadar barang sholat ibu bapak bajunya pendek barang ruku ke dalam belakangnya merusak nggak sama syariat merusak pak kita bukan anti budaya orang lain sekalipun kalau budaya orang lain itu baik maka kita ambil tapi kalau buruk mohon maaf lebih baik kita jauhi. Ini menandakan bijaknya Rasulullah tetap bermusyawarah sampai-sampai ibu bapak para sahabat luar biasa ketika berbicara perang Honda kalau pengen tahu dikalkulasikan matematikanya oleh Salman Al-Farisi kata beliau ya Rasul kita buat parit tersebut tahu parit punya tahu parit gorong-gorong kalau kata orang kerennya banker begini ya Rasul kita bentangkan panjangnya kurang lebih 3 km terus bagaimana untuk kedalaman kita tempatkan 4 meter sampai 6 meter bagaimana lebarnya cukup 4 sampai 5 meter baik kalau begitu ibu bapak sekutu musuh di badan intelijen tercatat musuh yang akan datang kurang lebih 10.000 sampai 15.000 kata Rasul ada berapa jumlah kita cuma 3.000 ya Rasul itu pun kayaknya kurang sudah jangan khawatir kita masih punya Allah akhirnya ibu bapak dibentangkan buatlah parit sampai dalam perang Honda ibu bapak ketika masih membuat parit Allah tunjukkan bagaimana mukjizat keagungan Rasulullah
Coba bayangkan Bu, bagaimana panjangnya buat parit 3 km. Sedangkan dulu alat-alat belum mencukupi. Sing nganggo tanah, sing nganggo sendok, sing nganggo lading, sing nganggo pedang. Saking kecapeannya, kelelahannya, enggak semua tanah rata. Bagian ujung pas wayah macul, atau siluwe. Beledak sampai tugel maning, beledak tugel maning, lapor ya Rasul. Apa bagian pojok? Kenapa lagi tak paculi? Terus gunanya waktu nih bu apa nih ya Rasul? Gimana nih ya Rasul? Oh tenang, hebat Rasulullah. Akhirnya Rasul mengambil air, dibacakanlah air. Bismillahirrahmanirrahim. Ia nyontok akhir ibu bapak. Akhirnya dibacakan, kata Rasulullah, ini bawa air, nanti sebori, ciprati ke tanah yang keras tersebut. Ternyata ibu bapak dibawa oleh sahabat, diseborakan. Yang tadinya keras, ketika disebor air dari Rasulullah, kerasa jadi empuk. Ini dalalah sebagai hujah bahwa ngenjok banyu ning kiai ku dudu musrik ibu. Sing bengen ke makanan ibu meteng njaluk banyu selosok ning kiai. Anak ibu kesurupan. Marah kene sapa? Ngegawani banyu kiai, niki banyu anak kula kesurupan kumat, tas balik sing gunung gedor. Bus. Bener? Sing kiai ibu bapak. Jadi bukan musyrik sunnah. Ini namanya kelakuan fi'liyah Rasulullah, bisa dicontoh ibu bapak. Jadi jangan nggak percaya, mukjizatnya tetap dari Allah, karomahnya dari Allah, barokahnya dari Allah. Cuma Allah perantara. Siapa perantaranya? Kiai, ustad. Makanya jangan ngeremehin ustad, jangan ngeremehin kiai. Seumur hidup ibu bapak kalau pengen tahu, sekolong dunia air ludah hidup sing manfaat ada harganya cuma 2 orang saja. 1 idune kiai, air liurnya kiai. 2 air liurnya tukang tambal ban. Udah itu aja. Iya kan aja percaya. Selain pun megidoni memarah, sokor percaya. Sekalipun laki rabi, ibu ngidoni nih laki nih marah aja percaya. Tapi tambal ban lumayan, air liurnya ada harganya. Iya ban kempes bocor kan, cuma murah 5.000 ibu bapak. Segera dilarang kiai ibu bapak. Betul. Kenapa mahal? Beda ibu bapak. Air liurnya nggak kayak tambal ban begini, tapi ada zat-zat kemuliaan yang labet asar, bekas bacaan Quran, bacaan sholawat, bacaan zikir, sehingga lewat kebaikannya, lewat basah zikirnya, Allah ijabah apa yang diinginkannya. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, selain itu mukjizatnya, namanya orang kerja, stok makanan semakin menipis, uang pada seceklan weteng baik. Kanjeng Nabi manusia biasa, sama lapar, nganur kayak kita, ngelesemit ribut baik. Bener tak betul? Ya kayak sekarang ini bapak orang kebagian snack, gue geri lu. Ya rani umatan Rasulullah tapi umatan badogan, gonan ibu bapak. Gegelatinnya mangan snack baik. Hampura ibu bapak, Rasul lapar, sahabat lapar. Ketika ngelihat Rasulullah lapar, satu sahabat datang, namanya sahabat Jabir. Ada yang bicara Jubair, ada yang bicara Jabir. Lapar sama Rasulullah. Ya Rasul, saya lihat ini sudah waktu siang hari. Kenapa? Saya lihat engkau sedang keadaan lapar dan sahabat pun lapar. Betul. Kenapa emang? Izin ya Rasul, saya mau pulang ke rumah, mudah-mudahan ada makanan. Oh ya sudah kalau begitu. Berangkat sahabat Jabir, datang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ane iwak apa? Dan kan kayak mungkin ane iwak apa? Keliben kan? Kanjeng Nabi ngelih, batur-batur pada ngelih. Ane sih kan iwak wedus. Kan mungkin ini mah wedus gitu ngomong iwak ibu bapak. Padahal mau dipikir-pikir iwak wedus ya. Tapi ini kira iwak wedus, iwak kebu kan bukan ya. Ampun ibu bapak, jereh iki sahabat Jabir ngomong, sirahnya duit pecis berkang, ya paling gak cukup tuku gandum roti semene. Anu wedus masih cilik ning buri, kur gede-gede acan. Wes hari makan masak sembelihan. Oh ya gari mau koten Mekah, mengko siapa kenong ya? Ya siap tak? Kita lapor nih Kanjeng Nabi. Oke siap. Berangkat ibu bapak, ternyata datang ke Rasulullah. Jubair mengatakan, ya Rasul, insya Allah sedang disiapkan masaknya. Nanti kalau sudah selesai saya informasikan. Siap. Akhirnya ibu bapak anaknya datang ngomong, papa masakannya wis mateng, cuma jere emani aja wara-wara wong wake.
Jangan bilang-bilang, tolong panitia inti aja, DKM, Kiai, sama RT, udah itu aja. Iya kan nyontokakannya mekono ibu bapak. Gampangnya cara sikikan mekono. Ketika itu sudah disampaikan, menyampaikan Jubair kepada Rasul, ya Rasul, hampura ini anak saya menyampaikan bahwa makanan sudah matang. Cuma ya Rasul, hampura jangan bilang-bilang ya Rasul. Apa? Ya kata istri saya jangan banyak-banyak, panitia inti aja, sebab 3.000 orang, masalahnya cuma wedus siji ya Rasul. Karo gandum ke paling nanepire doang ya Rasul. Kan punten ibu bapak, hari jare wong siki makan deh lur aja cerita ya meneng bayi iki mekit karo sire. Tapi ning wong ngomong makana. Iya kan zaman siki konon kan. Kamu tahu nggak begitu? Tapi apa jangan bilang-bilang ya kok makanan ke wong ke ibu bapak. Kata Rasul apa? Jubair, kamu sampaikan sama anak kamu ataupun kamu yang datang ke rumah, sampaikan dariku. Kalau sudah ada makanannya, kalau sudah disiapkan, nanti kami datang, tapi titip jangan dibuka dulu, tutup langsung aja dibuka, titip tutup kualinya. Cukup nanti saya datang baru saya yang membuka. Oh begitu ya Rasul? Ya cukup. Akhirnya ibu bapak pulanglah Jubair menyampaikan kepada istrinya. Rasul menyampaikan, para sahabat dari ujung sampai ujung, Jubair ngajak makan besar. Ayo ikut semua, tapi jangan semua dulu, bikin 3 kloter, 1.000 orang dulu. Siap ya Rasul? Ngintil babarang anu disambut karo lakine karo rabin ngedlong. Waduh, lagi mesin jamaah hadir kabeh iki mah keperipen iki. Wah wong wadon kan kakang pripen sih, ora dia makan ta. Misi akan baik siro keperitan isin kita nih masak orang gede siro menong aja salah pak mustak sampai akan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kayaknya ngajak sekabe. Oh iya ga hari Kanjeng Nabi ngajak murah wedi kita nih ga bukan kakang doang diumumkan orang ya bos hari makanan mah. Akhirnya datang Rasulullah ibu bapak. Rasul duduk makanannya paling segini. Tapi hebatnya Rasul, apa kata Rasul? Nanti jangan dibuka dulu, membaca doa Allahumma barik hadat to'am. Artinya ya Allah berkahi ini makanan. Masya Allah ibu bapak, dibuka orang ngantri sampai 3.000 orang, tersisa buat keluarganya Jubair. Masya Allah tabarakallah. Jadi aja khawatir mangacai panitia sing hadir 3.000 wong, tapi gawe seneki 900 tenang. Cukup cekel seneki Allahumma barik hada to'am. Yakin semuanya baik bapak. Ini merupakan keberkahan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapak. Artinya apa? Dari sejarah perang Hondak mengajarkan bahwa menyinggung bagi orang-orang yang mengaku cinta sama Rasul, tapi kalau tidak ikut berjuang berarti bohong, karena cinta butuh pengorbanan. Lihat ibu bapak, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa Rasul ini uswatun hasanah? Bagi orang yang mengharap ridho Allah, rahmat Allah, serta percaya di hari akhir, serta orang yang senantiasa dzikir kepada Allah Subhanahu. Berarti mari kita buktikan dengan bagaimana kelakuan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asom. Tahu Imam Hatim Al-Asom? Tahu nggak Bu? Imam Hatim Al-Asom itu ulama hebat, punya julukan Al-Asom. Kiai pasti hafal. Al-Asom itu maknanya pengen tahu budek. Coba siapa yang terima kalau dipanggil Kiai budek, siapa yang terima? Enggak ada. Tapi Kiai Hatim bangga dengan pangkat Al-Asom. Kenapa? Karena Al-Asom tersebut merupakan lakop yang dinisbatkan sababiah kemuliaan Sayyidina Imam Hatim Al-Asom. Imam Hatim Al-Asom itu ibu bapak dapat gelar julukan Al-Asom gara-gara niru akhlak Rasulullah. Pada satu kisah, Hatim Al-Asom sedang duduk di rumahnya. Ada orang kampung yang pengen tanya masalah. Bu, kalau biasa mau tanya masalah ke siapa datangnya Bu? Ke Kiai. Ke Kiai. Ikilah adat simbengnya. Embek tuku tanah, embek kedol tanah, embek oleh peces wake. Orang tak kini Kiai. Lamun ketipu baru marah kini Kiai. Ya kan bukan teriak Kiai ya. Iya lagi embek kedolnya mau orang kelingan nih Kiai. Nanti kalau ketipu lagi susah Kiai, kita ke duit tanah, ketipu karo wong. Nah Kiai mah kebagian masalah hidup ibu bapak. Jangan heran dari dulu begitu.
Ceritanya ini perempuan ibu bapak pengen nanya masalah. Kebetulan subuh-subuh kewakian mangani jengkol bisa. Datang ke rumah Yai Hatim, assalamualaikum, dibuka sama istri, waalaikumsalam. Ada bayinya, ada, silakan duduk. Duduk di hadapan Yai Hatim. Lantas ini perempuan ngomong, pengen nanya masalah. Yai, saya pengen tanya satu masalah. Kebetulan belum terus ngomong, pantatnya ikut ngomong, ngentut. Yai, saya mau tanya satu masalah, bro. Ibu bapak, coba bu dipikir, perempuan ibu-ibu kalau kentut di depan kiai malu nggak? Malu. Jangankan di depan kiai, di depan laki sendiri, suami sendiri malu nggak bu? Malu dulu. Belum punya anak, kan begitu bu ya? Setelah anak 3 lomba kentut ibu bapak, bener badan? Iya lagi empekan nikah ngumpet pengen ngentut gitu, pura-pura kamar mandi kerehin kang ya, pengen ngentut doang ibu bapak. Barang anak wis telu lagi mangan karo laki gebrok, jadi laki ngentut tanang iya, ai kita gebisa gebrok, aduh ngentut ibu bapak. Akur taboten, hampura ibu bapak. Yai Hatim Al Asom di depan ini perempuan, ketika ini perempuan ngomong tapi kentut ikut ngomong, ibu bapak, ini perempuan langsung malu tertunduk, mukanya murah, izin kewirang ibu. Tapi bagaimana akhlak Yai Hatim Al Asom? Yai Hatim langsung angkat kepala, ya mar'ah, he wong wadon, irfa'i sautaki. Kalau ngomong sama bayai suaranya kencengin, abah merada budek, abah merada dengkek. Ibu bapak Yai Hatim padahal nggak budek, tapi ketika ngomong abah membudek, apa yang dilakukan perempuan? Alhamdulillah. Berarti abah Yai ki orang kerungu gitu mau ngentut iki. Padahal Yai Hatim ngomong sembari nahan napas ibu bapak. Wong tes mangan jengkol aja kepriben ibu bapak. Ibu bapak sampai mati ini perempuan tahunya Yai Hatim adalah orang yang budek. Demi apa? Menjaga kemaluan seorang wanita, namanya menutupi aib. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah ibu bapak. Yang hebat itu Rasulullahnya. Dulu pernah dialami, habis sholat maghrib duduk iktikaf di masjid, sahabat iktikaf wiridan masing-masing. Umar mencium bau tak sedap. Jadi Umar li ngentut ya, oh rekam musik ini mampu nih, oh rasal bikakang kayu bahan dibuang anak kanjeng Nabi nih ngarep je. Terus apa gini, loh siapa sih ngentut? Enggak ya, enggak kang, oh rekam semua enggak ada yang aku. Jadi Umar apa? Lor awas, sing urang aku ngentut, mengko waya sholat isya sing wudu maning tak tuwotok enggak saya jujur percaya. Ayo wong kurang ajar takoni siapa sing ngentut lah sing aku ibu bapak. Tapi ibu bapak setelah iktikaf datang waktu isya dan Allahu Akbar, Rasul langsung berdiri, wahai sahabatku, sebelum kita sholat isya mari kita wudhu bersama. Apa kata sahabatku Umar? Ya Rasul hampura, ada apa? Saya udah punya wudhu. Sama Mar, saya juga punya wudhu, cuma tadi udah kepake buat sholat maghrib. Tajdidul wudhu imin sunati, memperbaharui wudhu itu sunnahku, tapi bukan untuk menghilangkan hadas, hanya untuk meneruskan kesunahan saja. Jadi hadas masih tetap nggak ada, cuma tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu boleh sunnahku. Kalau sudah dilakukan boleh, kecuali belum dipakai wudhu lagi makruh. Kenapa? Ngentekakan banyu. Terus setiap Jumat sedekah 2.000, wih wudhu nawa itu orang peragat-peragatan, orang duit isin. Lalu kita mohon maaf ibu bapak, ternyata ibu bapak semua berangkat ke kamar mandi, semua mengambil wudhu. Apa kata Umar ning Ali? Li apa? Terus apa sih ngentut layem? Mau wudhu kabeh jelur kepriben ya justru kuat. Coba ibu bapak, hebat tidak Rasulullah? Hebat ibu bapak. Masalah entut selesai beres. Lah jajan dodok pengajian makanan mambuntut, woi petuding-tuding lurus ibu bapak. Elekin mentuti modelin dak teteh iki mau beruh kawang gitu mah. Akur betul. Sebagai bukti ibu bapak Yai Hatim Al Asom dapat kemuliaan gara-gara nutupi aib, nutupi kewirang dulur. Apa kata Yai Hatim Al Asom? Ini luar biasa ibu bapak. Kalau pengen dapat karomah, kalau pengen dapat barokah, saya ajak bersama berbicara. Ibu pengen dapat karomah? Pengen dapat barokah?
Ini ucapan Yai Hatim Al-Asom. Munawir hanya meneruskan. Yuk sama-sama Bu ya. Bareng-bareng ya. Sarang-sarang ya. Man. Yang suaranya paling keras saya doakan utangnya lunas. Yang aminnya paling kenceng, keciri paling banyak utangnya. Lu semangatin lu amin. Jika keciri wakai utang berarti gitu. Bareng-bareng Bu ya. Bu. Bareng-bareng ya. Sarang-sarang ya. Man. Idda'a hubballahi walam yantahi an maharimillah fadakwahu kadibun. Ulangi. Udah man doang. Mana apa? Ampun ya Bu ya, saya bukan niat ngajarin tapi supaya biar sama-sama mengucapkan kalimat bagus, insya Allah ada athar barokahnya, amin ya robbal. Kalau cara santri Jawa ngertiin begini Bu, man idda'a hubballahi ta'ala walam yantai an maharimillah fadakwahu kadibun. Utawi sapane wong idda'a iku ngaku-ngaku sapa si wong hubballahi ing demen maring Allah walam yantahi tapi durung leren-leren sapa si wong an maharimillah saking perkara-perkara sing dilarang oleh Allah, fadakwahu kadibun, maka pengakuannya adalah bohong dan dusta. Kalau cara orang BCP, siapa yang dirinya mengklaim, mengaku saya cinta Allah, aku cinta Allah, tapi belum mampu untuk berhenti dari perkara yang dilarang oleh Allah, maka pengakuannya bohong dan palsu. Sebagai bukti berarti kita bukan hanya ucap cinta, tapi harus ada bukti yang nyata. Aku betul. Sedangkan perkara ini berat Ibu Bapak. Kita kan kalau ditanya cinta, siapa yang gak cinta Allah? Tapi mohon maaf, kelakuan kita kan bohong semua. Bener salat jamaah yang merajin Ibu Bapak, tapi kelipen memusuhan kalau tetangga digerajin. Kan aneh. Betul-betul. Yang wajib itu sholat, yang haram itu selot, aja dibalik. Ning sholat gelem selot tiap dino orang edan di Ibu Bapak. Nih kane iki Mekang insyaallah niki melaket. Aku betul. Bu nggak pegang HP sehari kayak orang gila, tapi nggak pegang Quran setahun biasa-biasa aja. Ini sebagai bukti kita ngaku cinta tapi belum bisa berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Maka kenapa orang BCP Kiai menganjurkan ada perayaan Maulid dengan ngaji? Karena wajibnya ngaji sampai mati. Orang kalau nggak ngaji nggak tahu mana lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kita punya rambu-rambu. Rambu-rambu itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Orang ngaji itu bukan untuk mengacai orang lain tapi mengacai diri sendiri. Tangi turu sing dikacani siapa? Badan dewek belek ane lah ke bekas iler ane lah ke arane wong ngaji. Ajikin metangi turu gawe-gawe kaca maret ning laki nih kang belek ku kaca ke kukang. Lajar lak nela sirah orang ngededelang tetolol belek gue di makono niku ngacani wong ko. Artinya apa? Berarti wajibnya ngaji di sini supaya tahu mana lampu merah, mana lampu kuning, mana lampu hijau. Ibu bawa motor sampai ke lampu merah, kalau bertemu sama lampu merah kira-kira Bu mau ngerem atau lurus? Ngerem apa bablas? Sudah tahu lampu merah bablas, diudah karo polisi. Mohon maaf Ibu, kenapa Ibu bablas? Bukankah tadi ada lampu merah? Apakah Ibu nggak melihat? Saya melihat Pak, cuma saya nggak melihat Bapak. Lampu merahnya metegung cuma bapaknya lagi mau meke. Hampura Ibu Bapak itu urusan duniawi. Urusan duniawi berarti kita masih bisa melanggar, masih bisa lolos kalau tidak ketahuan. Tapi urusan agama, Allah alimun khabir, maha yang tahu, maha yang waspada. Mohon maaf, sekalipun di ujung lubang semut kita bermaksiat, tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berupaya mengaku cinta kepada Allah dengan ngaji. Yang hijau laksanain, jalanin. Ada lampu kuning namanya rambu-rambu. Rambu-rambu itu apa? Pada diri kita punya nafsu. Artinya setiap orang berilmu belum tentu bisa mengamalkannya. Maka ilmu mengajarkan pinter, hikmah mengajarkan benar. Jangan heran banyak orang pinter tapi nggak benar. Kenapa? Hanya ilmu tapi nggak ada hikmahnya. Padahal kuliahnya S1, S2, S3, sekolahnya Ibu Bapak juara terus, nilainya Quran hadis 9, fikih 9. Kenapa sholat subuhnya pun jam 9? Aneh kan?
Aneh betul? Aneh. Dipikir-pikir ilmunya hebat 9, padahal fikihnya 9. Kenapa kok sholat subuh juga jam 9? Padahal tahu hukum tapi belum bisa menerapkan ini sebagai bukti. Orang pinter belum tentu benar. Artinya kepintaran ilmu tersebut ada rambu-rambu pada diri kita, punya nafsu. Dan ini adalah bagaimana melakukan kebaikan bil hikmah, dengan hikmah, ibu bapak. Gampangnya begini bu, orang sebenarnya hakikatnya tahu mana yang haram, mana yang halal, bagaimana ibadah sama Allah. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu mana sih yang harus diwaspadai. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang ibadah, orang pengen bener-bener ikhlas sama Allah itu godaannya besar. Namanya rambu-rambunya akobatul awaik. Apa itu akobatul awaik? Tanjakan, halangan, rintangan yang menghalangi orang itu untuk menjauhi larangan Allah. Justru pengennya ke situ terus. Namanya akobatul awaik. Apa saja wahai Imam Ghazali? Ada 4. Salah satunya ad-dunya. Dunia memang berbahaya. Ya kita memang hidup di dunia tapi nggak lepas dari godaan dunia. Apa Ustaz godaan dunia? Banyak. Yang paling terbesar yang sering datang dengan kita menggoda ibu bapak, nggak ada lagi. 1, kertas warnanya merah, gambarnya Soekarno, tapi sering gawe ribut. Apa itu bu? Woi, apa nih duit? Ya, bener nggak bu? Kita kadang-kadang rusak ibadah kita, tidak bisa datang kepada Allah, sulit untuk menjauhi larangan. Gara-gara apa? Kadang-kadang gara-gara duit. Engkau beralasan saya sibuk mencari rizki, tapi kau meninggalkan sang pemberi rizki. Bohong. Woi, wong megawe lah kelereni sing subuh sampai petang hijau ibu bapak. Ya boleh, tapi tetap larangan Allah harus dijauhi. Anda kan beralasan saya sibuk cari rizki, tapi kenapa kau lupa dengan sang pemberi rizki? Sholatnya wajib. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban gara-gara usaha. Wong megawe sampai orang mati lampu ning omah. Berangkat subuh masih murup balik, murup maning ibu bapak. Bener betul? So aku sibukin megawe pengen oleh picis pakai weruh ayam kekeluyuran nih. Berangkat masih ning kandang, barang balik masih ning kandang maning ibu bapak. Saking sibuk megawe ini. Boleh Ustaz? Boleh kalau selagi tidak merusak dalam urusan tatanan ibadah. Maka jangan heran, jangankan orang biasa, jangankan bapak-bapak, kiai ustaz sekalipun kadang-kadang rusak gara-gara duit. Aku betul? Urusan ngomong ado Bung Munawir. Kalau niat nguruk ngaji, cukup bu saya duduk di rumah sama santri buka kitab, ganjaran gede. Tapi kenapa malam ini, hari ini saya datang ke sini? Saya pikir begini bu, nguruk ngaji sama di sini nguruk ngaji, malahan perjalanannya tambah jauh. Berarti ada perjuangan, ketemu saudara-saudara baru, berarti pahala saya semakin banyak. Berarti inti utama Munawir berangkat dari Keramat Watu, datang ke TCP, tujuan utamanya nyari amal. Apa sini amplop tuh Bu Haji? Di sentimene loe wong TCP ki, BCP ki ya. Amal wong diomong ganjaran jin amplop, Masya Allah. Hampura bukan saya bilang tadi cari pahala, berarti yang saya cari adalah amal. Awas ibu bapak ya Allah, sahabat saya demi Allah bu, dimanapun ceramahnya saya nggak pernah mikirin amplop, enggak. Demi Allah nggak pernah mikirin isinya, enggak. Kenapa Ustaz? Langsung mikirin panitia ibu bapak, arep aku melu mikir. Mengko wis tak cekel tuh baru tak pikiri, iya ta rasane mu amar mu semene konon ibu bapak. Hampura ibu bapak, Munawir berarti cari pahala, niatnya cari amal bah. Apakah orang beramal baik tidak ada ujiannya? Ada ya ujiannya, amplop. Betul ibu bapak, orang beramal itu ujiannya amplop, jangan gak percaya. Munawir bukan uji-ujian. Dipikir-pikir saya yang ceramah, saya yang capek, tetep sih gede mu amat. Muamar 40 menit doang semono, kita murah semono. Kalau saya kegoda amplop, kita ke 10 menit beres lah, arahnya kegoda amplop. Itu kan entah. Maka jangan heran bu kalau cari penceramah zaman sekarang banyak. Cuma penceramah itu model-modelnya sudah banyak. Cari kiai asli susah. Munawir gitu durung asli, baru kiai setengah badan. Ya sing mudel menduhur doang gara-gara kepepecian. Mengsore mau preman tetap ibu bapak. Artinya apa bapak? Mohon maaf, orang beramal tetap godaannya amplop aja percaya. Doa godaannya apa? Duit.
sok ngundang kiai Ustad tahlilan geria Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad barang balik kur diamplopi ngamuk iku Ustad setan doang itu mah berangkat kasih setata barang balik kur diamplopi berarti kan doa ora ikhlas kegede karo duit ibu bapak betul tidak ya jangankan omong-omong orang biasa ustadznya pun sekalipun kadang kegoda bu tasbih baik tapi godaannya apa tas kresek tahu tas kresek bu plastik isinya berkah kan wong nasbih ku bu elokan tahil kan sing dicekel tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah tetep godaane tas kresek sembari melek la ilaha illallah berkat turunan la ilaha illallah la ilaha illallah adalah keberkatin anu tenang sih wes la ilaha illallah berarti kan tasbih karena tas kresek ibu bapak akur kebetulan sebagai bukti ibu bapak orang beribadah kepada Allah tentu banyak ujian dan rintangannya. Uang bisa diatasi tetap sekarang masih banyak ujian yang tambah. Apa seperti kita nggak punya uang tapi tetap kita malas dalam ibadah gara-gara apa? SG setan gepeng. Bukan mikir apa JSG ku setan gepeng HP. Ustaz emang nggak boleh saya punya HP? Boleh. HP mah alat bagaimana penggunaan. Sama seperti pisau, ibu punya pisau di rumah punya bu. Kalau buat ngiris bawang boleh, buat ngiris daging ayam boleh, kalau buat ngiris kuping suaminya boleh. Lah ya berarti tergantung penggunaan. Begitupun HP ada manfaat ada midor. Cuma terkadang di bawah anak-anak kita HP banyak midorotnya. Betul betul. Betul bu, HP ada manfaatnya. Saya bersyukur adanya teknologi canggih. Kalau saya punya bahasa begini, HP itu ngegampang ning segala-gala tapi kudu dibalik ning segala-gala ning ngegampang satu bahasa dibalik beda makna percis kayak mekene ibu kumpul di sini bersama kiai insya Allah mambu kiai kalau mambu kiai bagus lamun dibalik kiai mambu orang teger beda kan kiai mambu karo mambu kiai beda ibu bapak wis contoh maning ibu sing ujung sampai ujung bu sing ning buri orang kesafe ibu-ibu kelihatan gak Munawir bu? Kelihatan. Saya pengen tanya bu, jawab jujur. Munawir ki ireng tak putih? Sadis sih. Kaji. Wong BJP ki ireng, wih melotot tiga lurusnya luwe mani. Ampun Pak Kiai, saya tanya begini, ibu-ibu jawab ireng. Terima kasih atas kejujuran Anda, walaupun menyakitkan. Punten bu, nggak munafik. Memang Munawir hitam. Memang Munawir ireng tapi jadi ibu Munawir ireng gemanis iki mah contoh Bu Haji iki mah punten Bu kalau ibu ngomong gitu Munawir ireng gemanis enak Bu saya terima tapi kalau dibalik Munawir tuh manis manis ireng enggak enak Bu jangan nggak percaya bener betul. Nah ini namanya bahasa satu dibalik beda makna. HP ku ngegampang ning segala-gala tapi ning segala-galanya ngegampang beda. Memang betul HP mempermudah urusan kita. Dulu bu orang Serang, orang Pontang, orang Ciruas punten anaknya kerja jauh di Jakarta, Surabaya wayah lebaran belum pulang saking kangennya buyut-buyut kita kelakuannya dulu kayak wong waras endah anaknya balikku gegelat ini gentong dibuka tutupnya mancing dasi makanan balik ya sirane lebaran iki menang dipikir-pikir nyambung teh bener beten cowok anda sih makanan apalagi video kalau teman saya gitu hampura dulu tapi sekarang ada HP anak sekalipun jauh kangen rindu muka kelihatan suara ada kenapa dibantu karena ada HP berarti mempermudah alhamdulillah terbantu. Dulu bu orang BCP ataupun orang manapun itu yang udah kaya raya punya mobil punya kletor buat nyawa kalau rusak alat-alatnya dulu di Serang belum ada harus ke Jakarta spare partnya mahal ongkos larang mobil jarang sekarang sekalipun alat-alatnya di Surabaya di Medan di Batam nggak perlu cari mobil nggak perlu cari ongkos cukup duduk di rumah nanti ada yang nganterin ada yang ngebantu siapa saudara kita Teh Sopi lo gitu iya tak Bu Haji tahu Teh Sofi bu Teh Sofi ku rabine Mang Lajada mertuanya arane Tokopedia punya istri namanya Siti Tiktokiyah lah itu sekeluarga besar ibu bapak jadi aja heran ibu bapak zaman sikim aja mekonon je akur tabatan
tinggal pencet datang barang, nuhun terbantu. Tapi jangan lupa gara-gara HP akhirnya banyak yang digegampang, diremehaken. Wih, mesen paket senake dewek baik. Kau mau wayah diskon gratis ongkir 99 puan ceti wayah datang mau barang mau datang ibu-ibu tahu sengaja pura-pura lunge. HP laki ini sing bayar. Jadi laki ini paket saku maning gue nih kang imbun jemela kemerapi nih kakang pire 350 sekor doang kayaknya mau berluar paket tak kendak kita sih bayar iki. Jangan suka begitu ibu bapak. Pembelanjaan kita awas kalau mengorbankan suami harus bilang. Banyak ibu bapak kejadiannya kamakola Indosiar, ibu-ibu pesan paket nggak izin sama suaminya, matinya dipaketin sih. Udah dikirim JNT ibu bapak. Artinya apa? Menandakan adanya handphone memang ada manfaat, tapi mohon maaf banyak midorotnya, lebih banyak mengganggu kita. Betul tidak bu? Lihat bagaimana akhlak, bagaimana persaudaraan kita. Orang dulu ibu bapak kalau mau berkunjung silaturahmi datangi rumahnya. Sekarang jangankan kalangan orang yang nggak berpendidikan, ustadz orang berpendidikan, sekarang gara-gara HP akhlaknya, moralnya rusak. Ketemu sama santri alumni, lor dulu mondok di mana? Di Baros. Udah silaturahmi. Kemarin lebaran di Guru. Udah kesana. Oh, retak WA. Kan aneh, bung silaturahmi cetak WA. Betul betul. Dan itu memang kejadian. Gara-gara apa? Setan gepeng. Dan itu ibu bapak bisa mengganggu dalam tatanan ibadah kita. Artinya kita bukan anti handphone, tapi harus mewaspadai. Berapa banyak anak-anak kita rusak gara-gara gadget, gara-gara HP. Sekeluarga urip ning dunia maya bukan di dunia nyata. Ibune toko scroll TikTok baik, bapaknya toko togel online baik, anak judi slot baik, barang bangkrut kabeh, stres duduk sholat gak bisa status. Ya Allah, mengapa hidupku begini? Orang stres saya ibu bapak. Aku tuh betul. Ini kenyataan gara-gara penghalang dan ini larangan ibu bapak. Maksud saya adanya larangan-larangan, adanya halangan-halangan dalam urusan ibadah ini perlu diwaspadai supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lah. Insya. Yang kedua terakhir ibu bapak karena sudah jam 12. Rasulullah kalau kita mengaku cinta sama Rasul, kata Hatim al-Asam, manidda'a hubban nabi wa karihal fuqara awal masakin, maka kata Hatim al-Asam fadakwahu kadibun. Orang aku cinta sama Rasul tapi benci sama fakir miskin, walam yatasaddaq, tidak mau bersedekah atas nama Rasulullah, tidak mau berbagi dengan orang fakir miskin. Bahkan Rasulullah berbicara, uhibbul masakin wa ana minhum. Saya cinta sama orang miskin, bahkan saya lebih dekat dengan orang miskin. Berarti orang yang mengaku tapi sumeh jadi wong miskin, orang gelempar karo wong miskin, nggak mau membantu orang miskin, pengakuannya fadakwahu kadibun, bohong. Jadi jangan heran orang sekarang ngebu sebenarnya pengen ngadain sedekah buat fakir miskin, cuma karena ada ekspresi cinta, caranya pakai panjang mulut. Kan sebenarnya bisa aja ya masyarakat cenderung mangan kumpul merene lagi muludan kita nene pecis bisa bu, cuma itu udah biasa. Supaya semua terbagi bukan hanya satu kampung Serang Cilegon pakai panjang mulut, makanan telur duit digantung, tetap ada istilah ngeropok. Si goreng salad melu mangan, si ngejaga parkiran melu mangan, terbantu. Kenapa kita harus cinta sama orang miskin? Li'annahum ahbabur Rasulillah, karena fakir miskin merupakan kekasih Rasulullah. Pengen dicintai Rasul, pengen jadi kekasih Rasul, melarat. Lah iya ibu bapak, sing paling gampang kok jadi wong melarat fakir miskin dicintai sama Rasulullah. Kira-kira pengen so kita pengen miskin? Hah? Apa nur jawab pun? So kita miskin, bu. Pengen tahu doanya Rasulullah tidak bu? Luar biasa. Barang-barang diangkat. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'a jumrotil masakin yaumal qiyamah. Amin ya robbal. Tahu artinya bu? Ya Allah, saya hidup pengen melarat, mati miskin melarat.
di akhirat di kiamat kumpul sama orang melarat. Kira-kira Bu udah tahu maknanya, udah tahu artinya, nyesel nggak Bu tadi amin? Ayo jawab aja, cengar-cengir kayak gitu. Jadi ibu kagol amat kita bisa amin bisa. Jangankan ibu-ibu tanya Baji Mosen, tanya kiai-kiai, walaupun hafal doanya, yai pernah ngamalin itu? Belum pernah. Yang apa yang diamalin? Semua rata-rata Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in Agnini ya Allah, pengen soge kita mah soge kabeh ibu bapak. Betul betul. Rata-rata jadi wong miskin mulai gelem, artinya jangan merendahkan status kemiskinan orang. Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Berarti kekayaan dan kemiskinan hakikat adalah dari Allah. Itu merupakan keadaan. Orang bisa mulia dengan bagaimana cara mensyukurinya. Orang kaya bisa mulia karena rasa syukurnya. Orang miskin bisa mulia karena sifat sobarnya. Dua-duanya insya Allah dimuliakan Allah. Mau kaya mau miskin, mudah-mudahan status kita sebagai gina nafsi, orang yang kaya hati, al-qanaatu bikismatillah, menerima dengan bagian Allah subhanahu. Maulaya sholli wa salim abadan ala bika khairil khalqi kullihim. Paling nikmat pengajian, dodok doang oleh ganjaran, mata melotot lambe memangan, balik-balik oleh cangkingan. Ya Rabb Mustafa balik waghfir lana ma madha wasi'al karami, gedang kepok warnane kuning, dorong kapok yang ngundang maning, iwak urang dipindang kuning, lamun kurang ngundang maning. Ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Mudah-mudahan dengan dipenghujungi membaca sholawat malam hari ini kita berhak mendapatkan rahmat serta syafaat. Amin. Al-Fakir dari awal sampai akhir banyak kehilapan, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa supaya kita pulang-pulang semuanya membawa keberkahan. Amin. Munawir Al-Fakir hamba biasa tentu banyak kehilapan. Istilah pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri, tidak ada api yang tak berasap, tidak ada tai kuku yang tak mambu, tidak ada entut yang tak badek. Begitupun Munawir, wanginya ada, badeknya ada. Wangi dari Allah, badek mutlak kebodohan dan kehilapan saya. Maka saya minta dihampura. Istilah pantun mengatakan, rabi papat meteng sedanten. Pantun iki mebuk. Rabi kita masih ji. Rabi papat meteng sedanten. Kula pasti wenten lepat ngende dihapunten. Kira-kira ngapunten boten? Ngampura ta boten? Ari saling ngampura kula memohon maring Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natasafa'u wa natawassalu binabiyyikal mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar kafir anna dunuba wal auzar ya azizu ya ghafar ya karimu ya sattar walhamdulillahi rabbil. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau aku diberi umur yang panjang, doakan mudah-mudahan saya bisa tambah istri satu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.